Selamat siang, perkenalkan nama saya Salmaria Sianturi, mahasiswa PPG IAKN Ambon, batch 3 tahun 2025 dengan nomor peserta PPG 30203892182001. Saat ini saya melaksanakan praktek uji kinerja di SMK Negeri 1 Sukamara dengan materi bertumbuh menjadi dewasa dalam segala aspek. Terima kasih. Apakah semuanya hadir? Hadir. Hadir, hadir semuanya? Hadir.
Gambar yang ada di depan kalian ini menunjukkan pertumbuhan dalam 6 aspek. Oke. Baik. Oke. Sudah diperhatikan gambarnya? Sudah. Sebelum Ibu masuk dalam materi kita akan dipandu kepada firman Tuhan ya. Mari kita membuka kitab kita membacakan Alkitab kita di dalam Lukas 2 ayat 52. Lukas pasal 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan makin bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah manusia. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Pembacaan kita berikutnya kita masuk dalam 1 Korintus 14 ayat 20. Ayat 20 ya. Ayat 20-nya. Saudara-saudara, janganlah sama pertanyaan dalam pemikiranmu. Jadilah anak dalam pemikiran, tapi orang dewasa dalam pemikiran. Baik, terima kasih. Setelah kita mengamati gambar ini, anak-anak tahu nggak kita belajar apa hari ini? Ya, kita hari ini belajar bertumbuh dewasa dalam segala aspek. Bertumbuh dewasa dalam segala aspek. Ayo sebutkan sekali lagi apa? Bertumbuh dewasa segala aspek. Ya. Di mana anak-anak mampu menjelaskan materi yang ada pembelajaran kita hari ini melalui gambar yang sudah kalian lihat. Nah, kita bisa melihat gambar yang pertama itu apa? Pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Nah, jadi pertumbuhan fisik itu bisa dilihat oleh pada anak-anak pada tubuhmu sendiri ya. Bisa? Ya, kita semuanya memiliki tubuh, memiliki badan, dan itulah bukti daripada kita bertumbuh secara fisik. Nah, Ibu mau buat kalian itu melihat fisik kalian masing-masing. Ayo kita semua berdiri. Baik, semuanya Ibu akan buat icebreaker-nya. Mari kita bernyanyi, hati-hati gunakan tanganmu. Ikuti gerakan Ibu ya. Satu, dua, tiga ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena
Ini dikerjakan ya. Kerjasama. Di situ ada tugas untuk kalian yang dapat mengerjakan pertumbuhan dalam segala aspek.
Ada yang ditulis? Bisa, ada yang bisa kan? Jadi yang paling perhatikan di situ untuk mengerjakan tugasnya, ya, di situ kalian diminta untuk menuliskan 6 aspek pertumbuhan. Ada yang kesulitan menjawabnya? Ya, lanjutkan.
pintar semuanya. Nah, sekarang kita lanjut pada kelompok 3. Silakan kelompok 3. Salam teman-teman. Shalom. Kami dari kelompok 3 hari ini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dewasa secara emosional merujuk pada kemampuan menyatakan emosi baik positif maupun negatif dengan alasan yang tepat, cara yang tepat, dalam situasi yang tepat, dan terhadap orang lain secara tepat. Sebagai bukti kedewasaan emosi dalam menjalani kehidupan sosial. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan. Nah, tadi kalau kelompok 3 mengatakan pertumbuhan secara emosional ya. Siapa di sini pernah emosi? Hanya beberapa orang kan? Siapa di sini yang tidak pernah emosi? Berarti semuanya pernah mengalami emosi. Nah, itu adalah salah satu bagian bertumbuh dalam segala aspek. Baik, kita ada berapa kelompok lagi? Masih ada. Ya, kelompok berikutnya untuk mempresentasikan jawabannya. Silakan maju ke depan. Suci. Shalom teman-teman. Shalom. Di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok 4. Dewasa secara sosial merujuk pada kemampuan seseorang yang dapat berinteraksi dengan orang lain beberapa golongan usia atau beragam suku agama tanpa diskriminasi sebagai perwujudan nilai moderasi beragama dan profil keadilan Pancasila. Hidup bermanfaat bagi sesama sebagaimana Yesus menjadi solusi dalam pergumulan masyarakat. Beri tepuk tangan. Silakan duduk. Ya. Kelompok 4 tadi memilih bertumbuh dalam aspek apa? Sosial. Nah, sosial itu seperti kita begini, bersosial. Jadi harus berteman, tidak boleh hidup sendiri, harus ramah terhadap yang lain. Bagus ya. Berarti ini ada 2 aspek lagi. Kelompok berikutnya, silakan. Salam teman-teman. Shalom. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dewasa secara moral adalah menjadi teladan dalam kasih sebagaimana ajaran Yesus tentang kasih. Yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segala keadaan dirimu dan kasihilah sesamamu seperti mengasihi diri sendiri. Cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Ya, sangat luar biasa ya semua jawabannya. Keren-keren semua anak-anak ibu. Nah, satu lagi, kelompok yang keenam. Silakan maju ke depan. Salam semuanya. Shalom. Kami dari kelompok 6 ingin melaporkan isi presentasi kami pada hari ini. Dewasa secara spiritual, artinya menunjukkan iman yang teguh sebagai pribadi yang percaya kepada Yesus Kristus adalah alasan juru selamat yang berwujudkan melalui ketekunan, beribadah, mensyukuri berbagai anugerah yang Allah berikan, baik suka maupun duka, termasuk mensyukuri keberadaan dirinya sendiri sebagaimana adanya. Sekian presentasi dari kami.
Sekian, terima kasih. Nah, setelah mempelajari materi ini, anak-anak sekalian, nah, adakah di antara kalian yang belum memahaminya? Baik. Jadi ibu bertanya ya. Jadi apa sih satu hal yang ingin anak-anak ubah? Simak ya pertanyaannya. Apa satu hal yang ingin diubah agar lebih dewasa? Ya, silakan jawabannya. Menurut jawaban saya, apa satu hal yang ingin diubah agar lebih dewasa? Salah satu hal yang penting yang dapat diubah untuk menjadi lebih dewasa dalam iman Kristen adalah mengalihkan fokus dari diri sendiri kepada kepentingan orang lain. Misalnya, pola pikir dan mentalitas kekanak-kanakan, sikap egoisme dan mentalitas yang kebanyakan yang berpusat pada Kristus. Mungkin itu saja dari jawaban saya. Sangat baik sekali, tepuk tangan. Ya puji Tuhan, ternyata semuanya memahami materi kita hari ini. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, sebagaimana kita bertumbuh secara spiritual, itu kita itu bisa mempraktekannya ketika apa? Hari Minggu kita kemana? Ke gereja itu rumah spiritual. Nah, kalau lagi sedih, kita itu mengadu kepada siapa? Dengan cara bagaimana? Berdoa. Puji Tuhan, semuanya sudah dapat mengerti materi hari ini. Nah, jadi kesimpulannya untuk materi hari ini adalah di mana seseorang menjadi matang secara fisik, yaitu tubuhmu, intelektual, yaitu cara berpikir, emosional, sikap hati. Kalau marah, jangan semua dimarahin. Itu emosional ya. Kalau gembira, cukupkan gembira, jangan aneh-aneh gembira, ketawa terus. Itu emosional ya, bisa netral. Nah, lalu sosial itu yaitu pertemanan. Mampu berteman kepada orang yang lebih tua. Mampu berteman kepada anak-anak semua usia, yaitu ketika kita mampu mempraktekkan bertumbuh secara sosial. Baik, berikutnya setelah sosial, moral. Nah, anak-anak SMK lebih satu suka marah. Apalagi anak Tuhan harus memiliki karakter nilai-nilai Kristiani. Setuju? Setuju. Baik. Setelah itu spiritualnya tadi. Nah, dan dalam identitas diri dengan fokus pada mengaplikasikan ajaran Kristus. Mengaplikasikan, mengerjakan ajaran Kristus, ajaran Kristiani dalam kehidupan sehari-hari dan menjalankan tugas serta tanggung jawab berdasarkan iman yang dewasa. Yang penting anak-anak didik semuanya menjadi pribadi yang dewasa, menjadi pribadi yang utuh, yang mampu membuat keputusan yang benar, berintegritas dan dapat menjadi teladan bagi orang banyak, serta memiliki hubungan
yang mendalam dengan Tuhan. Beri pujian bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan semuanya. Kalau sudah mengerti semuanya, sudah mengerti materi hari ini, ya, hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang menerapkan iman dalam kehidupan bermasyarakat. Minggu depan datang lagi semua ya. Ya. Tuhan. Nah, sekarang kita akan melaksanakan tes tentang materi ini. Ibu akan bagi kalian akan mengerjakan sudah selesai semuanya? Baik, waktunya kita kumpulkan semuanya. Silakan kumpulkan ke depan. Nah, apakah kalian semuanya senang untuk pembelajaran hari ini semuanya? Senang. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan begitu baik, kasih setia Tuhan bagi kami.
Terima kasih buat hari ini, di mana Tuhan Yesus menolong kami dalam proses belajar mengajar dan memberkati peserta anak didik ini Tuhan, sehingga semuanya dapat bertumbuh di dalam kedewasaan menurut kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini yang Tuhan pilih. Kami mengucap syukur atas cinta kasih Tuhan yang memberkati kami sehingga kami dapat melaluinya. Kami akan melanjutkan pertemuan kami untuk minggu depan kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus